Baik, kita mulai pertidaksamaan kuadrat yang pertama, yaitu nomor 17. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat dengan basis pecahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan, menyamakan basis di ruas kiri dan kanan dengan melihat bahwa 1/8 adalah perpangkatan dari setengah. Sehingga soalnya dapat dituliskan ruas kiri setengah berpangkat X kuadrat kurang dari ruas kanan 1/8 kita jadikan setengah berpangkat 3 dipangkatkan 6 kurangi X. Kalau basis sudah sama, kita coret, kita ambil pangkatnya saja dengan memperhatikan bahwa apabila basis bernilai antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaan ini harus berubah menjadi kebalikannya, sehingga didapat X kuadrat lebih dari 3 kali 6, 18, 3 kali negatif X adalah negatif 3X. Ruas kanan kita jadikan 0, didapat pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita faktorkan dengan cara mencari dua bilangan jika dikalikan negatif 18 dan jika dijumlahkan sama dengan positif 3. Ya, bilangan itu adalah positif 6 dan negatif 3. Kita cek 6 kali negatif 3 sama dengan negatif 18. 6 ditambah negatif 3 adalah positif 3. Selanjutnya pertidaksamaan ini kita asumsikan sebagai persamaan. Kita anggap sebagai persamaan, ini tandanya sama dengan, sehingga akibatnya X plus 6 harus sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan negatif 6, atau X dikurang 3 harus sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan 3. Nilai-nilai ini disebut dengan nilai pembuat 0, karena tadi kita menganggap ini persamaan sama dengan 0. Nilai pembuat 0 kemudian kita tuliskan pada garis bilangan. Ini negatif 6 sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Daerah garis bilangan terbagi menjadi 3 bagian, 3 ke kanan, negatif 6 ke kiri, dan daerah antara negatif 6 dan 3. Daerah di atas garis akan diisi dengan tanda-tanda positif atau negatif untuk soal yang mau dicari penyelesaiannya, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18X. Kemudian menentukan tanda untuk setiap daerah, kita ambil salah satu daerah saja, biasanya yang memuat 0, supaya memudahkan daerah yang memuat 0. Dalam hal ini antara negatif 6 dan 3. Kita ambil X sama dengan 0, kita substitusikan ke soal ini. Jika X sama dengan 0, yang memuat 0 ini bernilai 0, sehingga nilainya adalah negatif 18. Kita butuh tandanya saja, berarti daerah antara negatif 6 dan 3 bertanda negatif untuk soal ini. Daerah lain ditentukan dengan cara yang sama, tapi biasanya tanda ini bergantian setiap melewati pembuat 0. Jadi dari negatif pembuat 0 selanjutnya bertanda positif. Demikian juga ke kanan, setelah melewati pembuat 0 daerah sebelah kanan positif. Nah, itu cara pertama menentukan tanda pada garis bilangan. Cara kedua, ini yang paling praktis, yaitu dengan memperhatikan koefisien X kuadrat. Dalam hal ini koefisien X kuadrat adalah A sama dengan 1. 1 itu positif. Kita bisa memastikan bahwa daerah paling kiri dan daerah paling kanan pada garis bilangan akan bertanda positif. Seperti ini. Daerah yang lain bergantian tanda setiap kali melewati pembuat 0.
Penyelesaian akhir dari soal ini adalah meminta yang lebih dari 0 alias positif, sehingga penyelesaiannya adalah daerah pada garis bilangan yang bertanda positif. Selanjutnya biasa kita berikan arsir sebagai tanda, itu adalah daerah penyelesaian. Maka penyelesaiannya adalah negatif 6 ke kiri atau X sama dengan kurang dari negatif 6, atau X 3 ke kanan atau X lebih dari 3, di mana X anggota bilangan real. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini nomor 18, ketidaksamaan basisnya sudah sama, berarti pangkatnya tepat kita tuliskan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1. Kita perhatikan apabila basis bernilai antara 0 dan 1, tanda ketidaksamaan ini harus berubah menjadi kebalikannya. Misalnya kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian ini ruas kanan memuat X kuadrat, kita coret saja, sehingga 3X ini negatif 2X pindah ke kiri menjadi 2X lebih dari negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1, sehingga didapat 3 tambah 2 jadi 5X lebih dari 5. Maka X lebih dari 5 dibagi 5 atau X lebih dari 1. Jawabannya adalah B. Baik, kita lihat soal berikutnya. Ketidaksamaan ruas kiri berbasis pecahan 1/8, ruas kanan basisnya 2. Kita samakan basis ruas kiri kanan dengan melihat hubungan antara 8 dan 2 ya. Berarti 1/8 kita jadikan 2 pangkat negatif 3 berpangkat 2X dikurangi X kuadrat. Kemudian ruas kanan adalah tetap. Kemudian apabila bilangan pokok sudah sama, kita coret, kita ambil pangkatnya saja dengan memperhatikan bahwa apabila bilangan pokok lebih dari 1, tanda ketidaksamaan ini tetap, sehingga didapat ini bilangan berpangkat dikalikan didapat negatif 6X ditambah 3X kuadrat. Ini adalah pangkat di ruas kanan. Ruas kanan kita jadikan 0, maka ketika berpindah ruas harus berganti tanda, sehingga didapat 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cara faktorisasi dengan koefisien X kuadrat lebih dari 1 atau koefisien X kuadrat bukan 1, maka kalau ini 2X kuadrat pilih saja 2X kali 2X. Kemudian kita mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 2 kali negatif 5 A kali C. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10, dan apabila dijumlahkan sama dengan negatif 3. Bilangan itu adalah positif 2 dan negatif 5. Kita cek 2 kali negatif 5 sama dengan ini, 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10, dan 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya bentuk ini sebenarnya tidak perlu dikalikan, kita langsung saja menganggap ini sebagai persamaan,
sehingga 2x ditambah 2 sama dengan 0, atau 2x sama dengan negatif 2, dan kemungkinan yang kedua 2x dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga didapat 2x sama dengan 5. Selanjutnya kita selesaikan. X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5/2. Ini adalah nilai-nilai pembuat 0. Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Ya, garis bilangan ini adalah yang di bawah garis kita isi dengan nilai-nilai X, 2,5 dan negatif 1. Negatif 1 sebelah kiri karena lebih kecil. Kemudian pada negatif 1 dan 2,5 bulatannya penuh karena ini ketidaksamaan yang memuat tanda sama dengan. Kemudian kita akan tentukan tanda di atas garis, yaitu tanda untuk soal yang akan kita cari jawabannya, yaitu ini. Kita gunakan cara yang praktis saja dengan melihat koefisien X kuadrat sama dengan 2. Dan 2 adalah positif, sehingga daerah yang paling kiri dan daerah yang paling kanan akan bertanda positif. Jadi ini bertanda positif, melewati pembuat 0 kemudian bertanda negatif, melewati pembuat 0 lagi, selanjutnya bertanda positif. Untuk menentukan penyelesaian akhir, kita lihat soalnya. Ini yang diminta adalah yang kurang dari sama dengan 0 alias yang negatif. Maka penyelesaiannya kita ambil daerah yang bertanda negatif. Tunjukkan dengan panah. Biasanya kita arsir, sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 2,5, sehingga jawabannya adalah C. Baik, kita lihat soal terakhir dari ketidaksamaan eksponen ini, yaitu ketidaksamaan eksponen yang dalam penyelesaiannya menggunakan persamaan atau ketidaksamaan kuadrat. Kita lihat di sini memuat 3 pangkat X, bentuk yang paling kiri 3 pangkat 2X kita bisa nyatakan menjadi 3 pangkat X berpangkat 2, sehingga soalnya bisa dituliskan seperti ini. 3 pangkat 2X kita jadikan 3X berpangkat 2. Penjumlahan pada pangkat ini menjadi perkalian pada bentuk eksponen ini. Perkalian ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Kemudian soal ini kita bisa tulis 3 pangkat 1 3, ini 3 pangkat X berpangkat 2 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Supaya sederhana, 3 pangkat X ini kita misalkan saja P, sehingga soalnya bisa kita nyatakan seperti ini. 3P kuadrat ditambah 8P dikurangi 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Kita akan gunakan cara memfaktorkan yang lain yang barangkali lebih praktis. Ini berapapun angka di sini kita tuliskan saja P kali P. Kemudian kita cari dua bilangan. Apabila dikalikan 3 kali negatif 3 kali C ini sebenarnya 3 kali negatif 3 itu adalah negatif 9. Kalau dijumlahkan sama dengan positif 8. Ya, bilangannya adalah 9
9 dan negatif 1. 9 kali negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 3. 9 tambah negatif 1 sama dengan 8. Kemudian ini tadi P kali P, 9 dan negatif 1 jangan lupa harus dibagi 3 karena koefisien variabel yang berpangkat 2 itu koefisiennya 3, dibagi 3. Kemudian kita asumsikan ini sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai pembuat 0. P ditambah 3 sama dengan 0 didapat P sama dengan negatif 3. Atau P dikurangi 1/3 sama dengan 0 didapat P sama dengan 1/3. Nilai-nilai ini disebut dengan nilai pembuat 0. Kemudian kita gambarkan pada garis bilangan. Garis bilangan ini untuk P ya. Jadi daerah di bawah garis diisi dengan nilai P. Di antaranya nilai pembuat 0 ini P sama dengan 1/3, kita gambarkan sebelah kanan. Kemudian kita lihat di soalnya lebih dari tanpa ada tanda sama dengan, sehingga bulatan pada 1/3 ini adalah bulatan kosong. Demikian juga untuk P sama dengan negatif 3, tuliskan pada garis bilangan dan bulatannya kosong. Garis bilangan terbagi menjadi 3 bagian, 1/3 ke kanan, negatif 3 ke kiri, dan daerah antara negatif 3 dan 1/3. Kita akan tentukan tanda untuk setiap daerah pada garis bilangan dengan cara yang paling praktis, yaitu dengan memperhatikan koefisien dari variabel yang berpangkat tinggi. Itu koefisien X kuadratnya adalah A ya. A sini sama dengan 3 itu positif, sehingga tanpa pengecekan kita bisa memastikan bahwa daerah paling kanan dan daerah paling kiri pada garis bilangan akan bertanda positif, daerah lainnya bergantian setelah melewati pembuat 0. Kita lihat daerah sebelah kiri positif, melewati pembuat 0, daerah berikutnya negatif, melalui pembuat 0, daerah selanjutnya positif. Penyelesaian akhir ditentukan dari ketidaksamaan pada soal yang sudah disederhanakan. Ini lebih besar dari 0 alias positif, maka penyelesaiannya ambil daerah pada garis bilangan yang bertanda positif. Ini selanjutnya kita arsir, maka penyelesaiannya adalah P kurang dari negatif 3. Ini negatif 3 ke kirinya. P ganti dengan 3 pangkat X kurang dari negatif 3. Penyelesaian ini tidak mungkin karena 3 pangkat berapapun tidak akan pernah kurang dari negatif 3. Jadi ini bukan penyelesaian, abaikan saja. Alternatif kedua, P lebih dari 1/3, P kita ganti dengan 3 pangkat X, lebih dari 1/3 kita ganti dengan 3 pangkat negatif 1, yang pokok sudah sama, maka X lebih dari negatif 1, sehingga jawabannya adalah D.